Peneleh adalah salah satu kampung tertua yang ada di Surabaya. Kampung ini memiliki sejarah, cerita, bahkan mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakatnya. Kampung ini dijuluki Kampung Seribu Makam. Julukan Kampung Seribu Makam bukan sekedar kiasan, melainkan benar adanya. Banyak kuburan berserakan di berbagai sudut pemukiman warga, mulai dari melintang di jalanan, sampai di pekarangan atau halaman, hingga masuk dalam rumah. Ukurannya pun ada yang tak wajar, bukan seperti kuburan manusia normal. Bahkan beberapa di antaranya disakralkan oleh warga sekitar. Lantas, apakah mereka merasa ada keganjilan dengan keberadaan makam di area tempat tinggal? Permisi, Assalamualaikum. Saya Rada. Oh iya, saya Ainul. Iya, saya pernah mendengar Iya. ada salah satu makam yang berukuran berbeda dengan makam pada umumnya dan disakralkan. Ya, menurut pitutur orang dulu, mbah-mbah zaman dulu bilang ini sebenarnya makam beliau ini adalah seorang pendatang dulu. Oh, pendatang. Ya, jadi bukan penduduk warga asli sini. Dan ada yang mengatakan juga beliau ini adalah yang membuka atau membuat lahan perkampungan di sekitaran sini. Oh, gitu. Jadi kalau istilah orang Jawa bilangnya itu babat alas. Babat alasnya kampung Grogol ini. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi banyak cerita versi tentang makam ini, makanya banyak orang tanya ini makamnya siapa. Kita nggak ada yang tahu. Tapi orang-orang dulu bilangnya itu makamnya Mbah Panjang karena melihat dari ukuran dari makam ini sendiri. Oh gitu, tapi kalau untuk berapa lamanya makam ini di sini, apakah sudah ada yang tahu? Sudah ada, pernah ada dari tim ekspedisi yang meneliti tentang makam-makam kuno. Nah, pas waktu mereka datang ke sini itu kan mengecek, ternyata makam ini ada di tahun 1500-an. Wah, sudah lama sekali ya. Itu bisa dikatakan era akhir dari kerajaan Majapahit. Kenapa makam ini disakralkan? Karena dulu pernah ada orang yang datang ke sini, dia itu menyekar, tapi bukan dari golongan manusia. Bagaimana? Bukan dari, Iya. berarti yang tak kasat mata gitu ya? Nah, itu sebenarnya dulu pernah, kebetulan yang rumah di sebelah sana itu kan tetangganya itu, dia kan udah sepuh juga, dia duduk-duduk di depan terasnya itu. Nah, dia habis masuk dari rumah itu keluar itu kok ada rame-rame apa, ternyata di depannya itu ada orang mengaji. Pengajian kayak tahlilan seperti itu. Jadi yang di sekitar sini sampai ke sini itu. Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya maaf, ini makam siapa ya Bu? Ini makam ini perempuan ya, namanya Mbah Sepuh, Mbah Kepiur gitu. Oke. Jadi makam ini sudah ada dari dulu, pernah diteliti sama ahli sejarah, usianya udah 600 tahun. 600 tahun? Jadi unda-undi sama wali apa yang di Ngampel tuh Sunan Ngampel. Kalau Sunan Ngampel kan 700 atau 800 tahun, ini 600 tahun. Selama tinggal di sini, adakah pernah merasakan gangguan-gangguan mungkin mistis gitu? Oh, Karena kan mistis. ada makam juga di Iya, dalam rumah ini Bu gitu. Kalau ibu pribadi insya Allah nggak pernah ya Mbak ya, cuma ada tamu yang usil, apa anak perempuan ibu itu pernah habis maghrib itu pertama kali, ibu kan dulunya nggak di sini, Iya. pertama kali ibu nempati rumah ini, anak perempuan ibu mau maghrib ada seperti orang lepot seret, baju putih, rambutnya panjang. Menurut legenda yang beredar di tengah masyarakat bahwa di tengah pemukiman ini ada makam seorang guru ngajinya dari Bapak Soekarno. Di sini ada makam dari guru ngajinya Bapak Soekarno. Iya, jadi ini makam yang dikeramatkan oleh warga Lama Seketeng. Ya, ceritanya ada makam sosok ulama yang mengimami di Langgar Dukur Kayu yang terkenal dengan nama Mbah Pitono. Wah, itu. Ya, Mbah Pitono, Insya Allah makamnya di sebelah tengah-tengah di sini. Memang makam ini makam kuno. Nah, reliefnya masih relief gaya-gaya relief abad 18. Oh. Ya. Berarti sudah dari
Lama sekali. Kan abad 18 kan abad kelahirannya. Meninggalnya abad 19-an karena Bung Karno lahir 1901. Dan beliau menurut cerita para sesepuh-sesepuh kampung Lawang Seketeng ini, ada salah satu Mbah Lawang Seketeng itu mengatakan, saya pernah menuntun bocah kecil sing jenenge Kusno. Nah, Kusno iku umur gedene dadi Bung Karno. Aura mistis dan label Kampung Seribu Kuburan semakin sahih. Selain tersebar di wilayah pemukiman penduduk, di sudut desa Peneleh terdapat area persemayaman sangat luas mencapai lebih dari 6 hektar. Bukan untuk warga lokal, melainkan kawasan pemakaman khusus orang-orang Eropa yang kebanyakan bangsa Belanda. Usia kompleks makam ini sudah lebih dari 2 abad lamanya, yang dibangun sejak 1814, dinamakan The Begraafplaats Surabaya. Ada yang lebih dari 17.000 jenazah yang bersemayam di bawah bangunan nisan yang sudah lapuk termakan zaman, kian menambah bulu kuduk berdiri. Bentuknya beda-beda banget Ya, beda-beda. Ini sesuai permintaan dari yang punya. Oh gitu. Seperti itu. Ya, jadi mereka itu sudah mempersiapkan. Kalau mati mereka nanti minta makamnya seperti apa. Tapi ada tokoh-tokoh besar juga nggak sih Mas yang dimakamkan di sini? Ada Siapa? banyak ya. Salah satunya adalah satu-satunya Gubernur Jenderal Hindia Belanda dimakamkan di sini pada saat itu. Beliau meninggal di tahun 1844 dan jenazahnya baru bisa dimakamkan 3 tahun kemudian karena menunggu pemakaman yang baru. Nggak semua orang bisa dimakamkan di sini. Oke. Hanya mereka yang punya pengaruh atau paling enggak mereka punya kontribusi. Kisah-kisah mistisnya juga nggak sih? Cerita mistisnya itu pernah ada yang sempat melihat noni-noni itu ada di rumah Balung di sebelah sana. Di sebelah sana itu ada bentuk kayak rumah itu, osparium. Nah itu kalau sini orangnya punya rumah Balung karena di situ tempat tulang-tulang dari pemakaman yang umum di sebelah sana itu dipindahkan ke sana.